Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya akan membagikan renungan dengan tema setia dalam perkara kecil. Firman Tuhan terambil dari kitab Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Saudara, tahukah ketika Daud datang ke medan perang, Daud bukan untuk bertarung melawan Goliat. Awalnya, Daud hanya diminta oleh ayahnya untuk mengantarkan roti dan keju kepada kakaknya. Namun, saudara perhatikan, dari tugas kecil itu, Tuhan bukakan jalan untuk kemenangan besar bagi Daud, yakni mengalahkan Goliat. Saudara, Daud memulai dari hal kecil. Daud setia dalam perkara kecil. Dalam tugas yang kecil sekalipun, Daud tetap setia. Daud tetap menghargai tugas yang diberikan oleh ayahnya. Walaupun kelihatannya itu tugas yang sepele. Katakanlah itu tugas yang sangat kecil, ya, hanya mengantarkan roti dan keju kepada kakaknya. Tetapi lihat saudara, dari tugas kecil itu, Tuhan memberikan, Tuhan menyatakan kemenangan yang besar bagi Daud. Lewat tugas kecil itu, Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi Daud, yakni Daud bertarung dan mengalahkan Goliat. Saudara, kadangkala hal yang kita anggap sepele justru itu menjadi langkah awal Tuhan membawa kita ke tujuannya. Mungkin saat ini kita melihat, pekerjaan saya adalah pekerjaan yang biasa. Ya, jabatan saya juga masih sangat rendah. Ya, mungkin usaha kamu belum besar. Ya, mungkin kamu juga berkata, saya masih usaha kecil-kecilan. Ya, usaha saya belum besar. Mungkin pelayananmu juga, katakanlah tidak dilihat banyak orang gitu ya saudara. Mungkin kamu berkata, saya kan pelayanan biasa-biasa aja. Ya, saya bukan seorang pembicara, saya bukan seorang worship leader, saya bukan pemusik dan lain sebagainya. Saya hanya pelayanan biasa, ya, di balik layar. Mungkin kamu berkata seperti itu. Tapi dengar firman Tuhan hari ini. Kalau engkau setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Tuhan akan memberi tanggung jawab yang lebih besar lagi kepada saudara. Ingat ketika Tuhan Yesus menyatakan tentang seorang yang diberikan 1, 2, dan 5 talenta. Yang diberikan 1 talenta, dia tidak setia dalam perkara kecil. Tetapi lihat saudara, yang diberikan 2 dan 5 talenta, mereka mengerjakannya dengan setia, sehingga melipat gandakan talenta yang diberikan oleh tuannya. Dan Tuhan percayakan perkara yang lebih besar lagi kepada mereka. Tetapi yang 1 talenta, mereka dihukum oleh Tuhan karena tidak setia dalam perkara kecil. Saudara, kalau pada saat itu Daud menolak tugas yang diberikan oleh ayahnya karena mungkin merasa itu bukan urusannya. Ya, mungkin Daud pada saat itu menolak dan berkata, itu kan bukan urusan saya, ayah. Ya, itu bukan pekerjaan saya. Ya, jangan suruh-suruh saya. Mungkin kalau Daud berkata seperti itu, mungkin dia tidak akan pernah bertemu dan mengalahkan Goliat. Tetapi lihat saudara, Daud tidak menolak tugas kecilnya itu. Daud tetap setia dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh ayahnya itu,
yang kelihatannya tugasnya itu biasa-biasa aja, ya kan, sepele. Ya, katakanlah bukan hal yang dilihat oleh banyak orang, tetapi lihat lewat hal itu, ya, Daud dipromosikan oleh Tuhan. Saudara yang saat ini ingin promosi dari Tuhan, jangan mengharapkan tiba-tiba dapat hal yang besar. Jangan, saudara. Ya, saat ini kalau engkau masih biasa-biasa saja, ya, mungkin pekerjaanmu pekerjaan yang biasa, ya, mungkin pekerjaan antar barang, kurir, atau mungkin Anda cuma seorang marketing, ya, seorang driver, atau seorang yang katakanlah diperintah ke sana ke sini, ya. Mungkin itu hal-hal yang kecil, ya. Seperti Daud kan dia hanya diperintah untuk ke sana kemari. Tetapi ketika kamu setia, ketika kamu melakukan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan, percayalah, ya, saudara, pada waktunya Tuhan akan mengangkat hidup saudara seperti Tuhan mengangkat Daud lewat kemenangannya mengalahkan Goliat. Jadi jangan berkecil hati, saudara. Apapun yang saat ini yang sedang kau kerjakan, kerjakan dengan segenap hati. Kalau 3 ayat 23, apapun yang kau perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Memang kamu bekerja untuk atasanmu, untuk bosmu, untuk pimpinanmu. Tetapi ada bos di atas segala bos, ada raja di atas segala raja, yang dimana kamu harus mempertanggungjawabkan semuanya kepada dia. Dan dia akan melihat hatimu. Dia akan melihat kesungguhanmu dalam mengerjakan segala sesuatu. Saudara, Tuhan tidak selalu memulai lewat hal yang besar. Tetapi perhatikan, saudara, Tuhan selalu mulai lewat ketaatan kita di hal yang kecil. Sebab itu, hari ini saya mau katakan, jangan remehkan tugasmu hari ini. Apapun yang kau kerjakan saat ini, lakukan, kerjakan dengan segenap hati. Mungkin itu pintu menuju rencana besar Tuhan untuk hidupmu. Kalau saat ini kamu sedang diproses oleh Tuhan, tetaplah setia. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Karena saya percaya pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Itulah firman Tuhan untuk kita, bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. So, hari ini setialah dalam perkara kecil, saudara. Ya, jangan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Ya, kok dia bisa seperti ini, bisa seperti itu, kok dia begini, begitu. Itu hanya semakin membuat kita patah semangat. Itu hanya akan membuat kita semakin mengeluh, dan akhirnya kita tidak berbuat apa-apa, saudara. Ya, kita stagnasi. Jangan sampai kita mengalami itu, saudara. Tetapi bangkitlah dan percayalah, ketika kamu setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Tuhan akan menambahkan karunia-Nya dalam hidupmu. Saudara, kita melihat di dalam Alkitab, tidak ada mereka yang tiba-tiba menjadi seorang yang luar biasa. Tidak ada mereka yang tiba-tiba menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan sekonyong-konyong. Nggak ada, saudara. Semua melalui proses, ya, bertahap, melalui hal-hal yang kecil. Maka Tuhan memakai mereka menjadi luar biasa. Mereka menjadi hebat di tangan Tuhan. Hari ini kita belajar dari kehidupan Daud. Kita hanya melihat mungkin kemenangan Daud melawan Goliat. Kita mungkin hanya melihat kemenangan Daud di dalam peperangan. Tetapi kita mungkin kadang lupa ketika Daud setia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba.
ketika Daud diperintahkan ayahnya untuk mengantarkan roti dan keju kepada kakaknya. Mungkin kita lupa bagaimana Daud pernah ditolak oleh ayahnya sendiri, ya, saat Samuel datang untuk mengurapinya sebagai raja. Mungkin kita lupa akan hal-hal kecil yang pernah Daud lakukan dengan setia, tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, hei saudara-saudara, setialah dalam perkara kecil. Saat ini jangan lemah, ya. Saat ini jangan menyesali keadaanmu, apapun yang sedang kau jalani. Yuk, jalani dengan setia, ya. Jalani dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah salah dengan apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Lakukan dengan setia, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar bagimu. Pagi hari ini saya ingin berdoa bagi saudara. Taruh tangan kanan saudara di dada. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami untuk setia dalam perkara-perkara kecil. Mungkin saat ini pekerjaan kami masih biasa, usaha kami juga masih biasa, pelayanan kami juga mungkin masih biasa, masih kecil Tuhan. Tetapi saat kami setia, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar bagi kami. Untuk itu, kuatkan kami, mampukan kami ya Roh Kudus untuk terus berjalan hari demi hari, langkah demi langkah, untuk terus mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan, dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman dalam hati kami, biar terus bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.